Shalom saudara semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini. Kita masih di dalam tema tentang panca indera rohani, saudara-saudari, dan kita akan memasuki juga sentuhan rohani ataupun indera peraba. Minggu lalu kita sudah bahas, minggu ini kita akan masuki part kedua, bagian kedua, tetapi kita butuh bagian pertama karena ini menjadi suatu kelanjutan dari apa yang kita telah pelajari sebelumnya, saudari. Oke, nah kita tahu bahwa sentuhan rohani, yaitu indera peraba yang saya maksud sentuhan rohani ya saudara-saudari, adalah unik. Karena apa? Karena kalau secara jasmanis fisik, saudara, mata panca indera melihat, Anda pakai dua mata, lalu mendengar dua telinga, tetapi panca indera rohani adalah seluruh kulit Anda ataupun area yang terluas untuk menangkap kepekaan ini. Ya, paling luas, dan kemudian itu dua arah. Dua arah artinya apa? Anda merasakan, orang yang menyentuh Anda merasakan, orang yang disentuh merasakan, saudari. Jadi tentu ada makna dan tujuannya, saudari. Dan kita sudah belajar dari minggu lalu bahwa di dalam kitab Kejadian Tuhan pertama kali menciptakan ataupun membuat aktif panca indera peraba ini, ya, yaitu ketika dia menciptakan manusia segambar serupa dia, saudari. Untuk menyatakan, sentuhan itu untuk menyatakan bahwa kita bagian dia. Ataupun waktu Adam yang diciptakan, Adam adalah bagian daripada Tuhan. Dan kemudian juga kita dikasihi karena segambar dengan Allah, Allah adalah kasih. Sehingga kita diciptakan berdasarkan kasih dan butuh mengasihi dan dikasihi. Kemudian juga bicara, kemudian sudah itu Tuhan bilang berkuasalah, Tuhan dengan menyentuhnya mengalirkan kuasa, otoritas yang Tuhan berikan. Di dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat kita lihat bahwa engkau bagianku adalah, sekarang ekspresinya adalah kita diakui ataupun kita terlihat. Oleh sebab itulah, keadaan manusia saat hari-hari ini, walaupun dengan kota besar, dengan penduduk yang makin banyak, kita sering justru tidak terlihat, merasa tidak berarti. Tetapi ketika Anda mengerti tentang sentuhan rohani ini, Anda tahu bahwa kita ini selalu biji mata Tuhan, artinya diperhatikan, dilihat oleh Tuhan, dan berarti, saudari. Kemudian sentuhan itu juga untuk menunjukkan betapa kita penting, karena kita terhubung dengan Dia. Lalu sentuhan itu juga untuk menunjukkan, Anda bayangkan kita dipegang tangan kita, ya, Anda bayangkan secara rohani ya, tetapi Anda paralelkan dengan jasmani, hal yang fisik yang kelihatan. Allah adalah roh, jadi Anda nggak bisa melihatnya sebagaimana kita lihat dalam fisik, tetapi secara materi, tetapi kita lihat gambarannya, Allah memegang kita. Dan bahkan sentuhan itu kita bisa rasakan di dalam Allah memeluk kita. Ketika kita butuh penghiburan, butuh kekuatan, ada pelukan tangan Allah, ada butuh tuntunan, ada tangan Allah yang memegang kita. Itulah yang untuk menyatakan engkau bagian aku. Kita tidak akan pernah sendiri. Lalu sentuhan itu juga untuk menyatakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia sangat mau intim dengan kita, saudari. Amin ya. Dia sangat mau intim dengan kita, dan dia sangat menginginkan kita. Lalu kemudian sentuhan itu juga menunjukkan bahwa kita dialirkan kuasa. Ketika Tuhan menyatakan berkuasalah, itu bukannya kata perintah, karena Tuhan adalah pencipta, maka dia mengalirkan kuasa. Aku sudah mengalirkan engkau kuasa dan otoritas untuk berkuasa. Ya, saat itu Adam adalah atas ciptaan Tuhan semua yang lain, gitu ya, saudara-saudari. Tapi dalam sehari-hari ini kita Tuhan melihat dalam kehidupan Tuhan Yesus, dia membawa sentuhan pemulihan, dia membawa sentuhan menjadikan segala sesuatu baik, dan dia menunjukkan dia memiliki sentuhan otoritas, saudari. Ya, dan itu pun mengalir ketika kita menyadari bahwa sentuhan rohani kita sudah aktif. Oke? Tetapi yang masalahnya adalah kadang kita nggak sadarin. Nah, hal ini, sentuhan rohani ini dapat menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah peduli, ya saudara. Tuhan itu adalah kasih, dan Tuhan itu adalah kuasa kepada kita. Ya. Nah, di balik itu ketika manusia jatuh dalam dosa, sesudah itu manusia dalam dosa, maka hebat kejatuhan dalam dosa, maka semua menjadi masalah. Yaitu hal-hal yang rohani manusia mulai tidak aktif, tetapi justru kenapa? Bukannya hilang, tetapi nggak aktif. Kemudian yang terjadi adalah ya lama-lama nggak aktif itu akhirnya mati. Dan inilah ketika Allah bilang, kalau engkau makan buah itu engkau akan mati. Ini mati rohani, saudari. Kepekaan rohani, panca indera rohani jadi mati. Yang aktif sekarang panca indera fisik jasmani.
Tetapi akibat kejatuhan dosa, ini pun menimbulkan hal yang negatif. Kita akan melihat hal-hal yang negatifnya adalah sentuhan itu akan menjadi abusive, melecehkan, emosi, penghukuman dan ego, saudara. Mungkin bukan eros ya, saudara. Eros ada di atas, egos. Kemudian kutuk, saudara. Ya, jadi sentuhan ini mendatangkan kutuk juga. Kenapa? Kita sudah bahas. Tetapi kalau hari ini kita akan melihat bagaimana sentuhan-sentuhan itu adalah pelecehan seksual. Saudara-saudari, ketika kita menyentuh orang bukan dengan kasih, saudara, kita menyentuh seseorang, bahkan pasangan hidup kita menyentuh bukan dengan kasih, itu adalah suatu pelecehan. Kita menyentuh pasangan hidup kita hanya dengan seksual, gitu, saudara, itu adalah pelecehan. Saudara, kita telah dipulihkan, kita diikat dengan kasih, maka sentuhan itu harus dengan kasih. Kemudian juga sentuhan itu kemudian berubah menjadi emosional. Jadi tuduhan, emosi, keegoisan, dan menghancurkan. Dan Anda tahu pada akhirnya kutuk. Ya, kutuk itu adalah terpisah dengan Allah. Kita harus cari tahu sendiri. Kemudian kutuk itu juga adalah pertempuran. Ya, dengan berpeluh. Nah, itu saudara. Kemudian tetapi Anda melihat bahwa sentuhan yang Tuhan katakan akibat kejatuhan manusia adalah keturunan wanita ini akan menginjak kepalamu. Jadi sentuhannya adalah peperangan. Dan ini terjadi sehari-hari ini, saudara, ya. Bahwa dunia sudah jatuh sehingga kadang setiap sentuhan membawa kenegatifan, yaitu membuat kita dalam kutuk, pertempuran, menghancurkan, dan keterpisahan, saudari. Ya. Dan ini seharusnya tidak boleh terjadi. Dan Tuhan inginkan ketika Yesus mati buat kita, maka daging tidak lagi berkuasa. Bukan hilang, saudari, tapi tidak berkuasa lagi. Kenapa? Karena kita sekarang dipulihkan. Sentuhan rohani itu, panca indera rohani, itu dipulihkan oleh Tuhan Yesus, saudari. Pertanyaannya, kapan? Kalau tempoh hari kita sudah melihat kapan mata rohani kita dipulihkan, kapan telinga rohani kita dipulihkan, dan semua berhubungan dengan karya Yesus sehingga hanya ada pada orang percaya, saudari. Ya, pada orang percaya aja. Itu adalah privilege buat kita. Yuk kita belajar kapan indera peraba rohani kita dipulihkan. Nah, ini terjadi ketika penyaliban Yesus. Di dalam penyaliban Yesus kita bisa melihat bagaimana ya Injil itu memperlihatkan hal-hal yang dibayar oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena harus dibayar akibat daripada kejatuhan manusia yang menyebabkan sentuhan-sentuhan itu berubah menjadi melecehkan, menjadi penghukuman, emosional sekali, dan curse, kutuk, saudara-saudari, ya. Itu kita lihat dalam Yohanes 18 ayat 22, Yesus ditampar. Itu sesuatu juga emosional, hukuman, merusak. Lalu kemudian dalam Markus 14:65 meludahi. Ingat, saudara, sentuhan itu bukan hanya langsung kulit dengan kulit, kadang melalui sesuatu cambuk, itu sentuhan juga, ya. Meludahi pun juga sama, saudari. Ya, memang maaf yang dikena tetapi itulah sentuhan yang dirasakan kulit, dan itu untuk merendahkan sekali. Itu abuse, merendahkan. Kemudian dalam Markus 15 ayat 34, sentuhan itu juga dirasakan lewat alam, saudara-saudari. Yesus di atas kayu salib, nggak ada manusia yang menyentuh dia, tetapi alam menyentuh dia. Angin yang membuat dia merasa kesendirian, saudara-saudari, ya. Terus kemudian sakit di tubuhnya yang dia rasakan luar biasa. Itulah sentuhan kutuk di mana dia terpisah dengan Allah. Sehingga disitulah dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sentuhan alam ini, saudara-saudari, ya, yang nggak bisa dihindarkan. Oh, ibunya ada di situ tapi terpisah dengan dia. Ibu secara jasmani, saudara-saudari, ya. Kemudian juga tapi alam menyatakan Allah terpisah dengan dia. Dia mengalami hal-hal seperti itu, saudara, untuk membayar harganya buat kita. Harga kejatuhan yang mengakibatkan kita tidak bisa mengaktifkan panca indera rohani. Tapi Yesus bayar di situ, saudara, sehingga kita bisa merasakan sentuhan rohani dari Allah, dari Tuhan, dan bisa menyentuh orang-orang. Saudara, di penyaliban, fakta tentang penyaliban adalah penyaliban saat itu adalah hal yang diberikan untuk mempermalukan
hukuman yang paling rendah, paling memalukan, membawa kematian dan menghancurkan emosi, dan hanya untuk orang kelas bawah. Orang Romawi nggak mungkin dihukum salib, saudari, walaupun kejahatannya sekejam apapun juga. Tapi Yesus menanggung hukuman salib, dipermalukan, dihancurkan secara emosional, ya untuk menembus hal ya akibat daripada kejatuhan manusia. Kemudian juga orang yang dieksekusi dengan salib, penyaliban, dilucuti pakaiannya, ditelanjangi, dipermalukan, ya sexual abuse benar-benar, saudara, ya. Kemudian dicemooh, diejek, saudara. Bahkan orang yang disalib dianggap terkutuk, bahkan anggota keluarga daripada orang yang disalib pun merasa ya dikucilkan ataupun juga merasa dikutuk juga, saudara-saudari. Itu luar biasa. Di dalam Ibrani jelas dikatakan bahwa Yesus mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Tujuannya untuk menebus. Salah satu yang diwanti Yesus telah tebus juga adalah panca indera peraba rohani kita, saudari, sehingga kita bisa merasakan sentuhan Tuhan. Akibatnya adalah ketika kita menerima Yesus, kita menerima karya salib Yesus, maka penyaliban Yesus itu membuat panca indera rohani kita pulih, saudara. Kita sekarang bisa merasakan, maka 1 Yohanes katakan, apa yang kami lihat, kami dengar, kami raba, itu yang kami bersaksikan, kami beritakan kepada Anda dan saya tentunya, ya. Nah, hari ini juga kita melihat bagaimana indera peraba rohani setiap orang percaya sesungguhnya sudah dipulihkan. Anda bisa merasakan itu, tetapi sering kita tidak menyadarinya, tapi kita masing lebih sadar pada indera peraba fisik kita. Padahal, ya, saudara, indera peraba fisik ketika indera peraba rohani itu pulih, bukan nggak ada, tetapi sekarang tidak berkuasa lagi. Anda tidak bisa lagi dikuasai oleh sentuhan-sentuhan seperti itu, karena Anda bisa memilih untuk lebih mengaktifkan panca indera rohani, saudara. Panca indera rohani itu selalu pertama adalah untuk merasakan sentuhan Tuhan kepada kita, saudari. Amin. Dan Anda tahu dari sebelumnya bahwa sentuhan Tuhan kepada kita, tujuan utamanya yang kita sudah melihat, ya ini yang Tuhan kasih unjuk, ada beberapa lagi tapi kita fokus aja. Ketika Tuhan menyentuh kita, Dia menyentuh dengan kasih, saudari. Dan Dia menyentuh untuk menunjukkan caring, peduli, dan Dia menyentuh untuk mengalirkan kuasa. Anda harus mulai percaya. No condemnation lagi, karena Yesus sudah tidak ada lagi penghukuman, penghakiman, karena Yesus sudah tanggung di atas kayu salib, sehingga sekarang sentuhan Allah, bukan sentuhan hukuman. Ya, dulu sebelum Yesus mati di salib menebus kita, saudari, Allah kan harus menghukum dosa, bukan Dia mau, saudara, tapi Dia harus. Karena Dia kudus dan Dia adil, Dia harus. Tetapi sekarang Yesuslah yang menanggung semuanya, sehingga sekarang sentuhan Dia adalah karena sentuhan kasih. Sentuhan Dia adalah sentuhan peduli. Mungkin ketika Dia menyentuh kita, kita mengalami hal yang gak enak, saudara-saudari. Mungkin kita mengalami keadaan yang gak enak, tetapi itu adalah dari tangan, dari pribadi yang peduli kepada Anda dan saya. Kadang sentuhan orang tua kita rasakan gak enak. Mungkin ada suatu ganjaran ataupun suatu sentilan, Anda dijiwir, ya, tetapi itu adalah karena kasih. Saudara-saudari, juga sama, sentuhan Tuhan juga sekarang mengalirkan kuasa. Makanya kita menumpangkan tangan orang sakit, Tuhan bilang, maka orang sakit itu sembuh. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, itu berhubungan dengan sentuhan. Anda bisa menyentuh. Ingat, sentuhan tidak harus langsung dengan kulit kita ataupun kita tumpangin tangan. Kita ngelihat bagaimana bayangan Petrus aja bisa menyembuhkan orang, saudara, ya. Terus kemudian jubah Yesus saja disentuh bisa mengalirkan kuasa. Jadi sentuhan itu nggak harus. Anda bergaul dengan orang yang nggak benar, maka Anda bisa tersentuh dengan kuasa yang tidak benar. Tapi kembali, ketika Anda bergaul dengan orang-orang yang cinta Tuhan, dan Anda sendiri cinta Tuhan, maka Anda sedang menyentuh kehidupan tersebut, walaupun secara fisik Anda tidak menyentuhnya. Karena ini sentuhan rohani. Dan uniknya tadi kita sudah lihat bahwa indera peraba ini dua arah. Anda menyentuh, Anda disentuh, Anda rasakan, kemudian Anda bisa menyentuh. Itu dua arahnya. Kalau kita melihat, paralelnya adalah kalau orang yang menyentuh kita, orang yang menyentuh merasakan, orang yang disentuh merasakan. Ini paralelnya adalah kita merasakan sentuhan Tuhan dan kita bisa mengalirkan sentuhan ataupun menyentuh kehidupan orang lain. Jadi two way. Kita menyentuh orang lain, maka kita mengalirkan yang datang dari Tuhan. Tetapi motivasinya harus seperti Tuhan. Ketika Anda menyentuh kehidupan orang lain,
Anda akan menyentuh kehidupan orang lain. Saya rephrase kata-katanya, Anda akan menyentuh kehidupan orang lain ketika motivasi Anda adalah kasih. Bukan kesombongan, bukan keegoan, bukan mencari Anda paling hebat, paling benar. Bukan, karena love. Anda love, maka kasih, maka Anda peduli. Peduli, singkat kata menurut saya begini, saudara. Kalau Anda mau tahu bagaimana saya peduli kepada orang itu, saya peduli mereka. Anda peduli ketika Anda menganggap orang itu penting. Yesus peduli kepada Anda dan saya karena Dia menetapkan Anda dan saya itu penting. Anda bayangkan ketika Anda memperlakukan seseorang yang penting. Nah, itu dia pedulinya, ya. Kemudian juga Anda maka akan mengalirkan kuasa. Saudara, Anda mulai praktis ini, mulai biasakan ini ketika Anda terhubung sama orang, melayani orang, di keluarga, di rumah, di pekerjaan, di usaha. Saudara, kenapa usaha-usaha banyak yang seret? Kenapa pekerjaan juga banyak yang enggak juga seret? Karena motivasi kita kadang egois, hanya sekedar mencari uang. Saudara, ketika Anda bekerja, ketika Anda usaha, apapun juga Anda melayani, ibu rumah tangga, apapun juga, saudara, lakukanlah karena Anda mengasihi, Anda peduli pada keadaan, Anda peduli kepada customer Anda peduli kepada perusahaan Anda, pada bos Anda peduli kepada orang-orang yang Anda layani, Anda mengasihi mereka, maka akan mengalir kuasa itu, saudara. Jadi yang datang dulu adalah motivasi kasih dan membuat kita peduli, maka power itu akan datang. Karena Anda ngelihat sendiri dalam kitab Kejadian, power itu, otoritas berkuasa atas segala binatang-binatang ini, segala semua ciptaan yang lain, itu datang terakhir. Ucapan Yesus ataupun ucapan Allah yang terakhir. Saudara, datang dulu dengan motivasi kasih, bukan membuktikan diri, bukan egois, bukan menyatakan saya paling hebat, paling pintar, paling segalanya, bukan mencari kebenaran, kepentingan diri sendiri, tapi love. Saya mengasihi, saya nggak mau orang ini binasa, saya nggak mau saya egois, saudara, ya. Lalu peduli, lalu kuasa itu akan mengalir. Amin. Nah, sekarang seringkali pertanyaannya adalah, saudara, bagaimana Pak saya mengaktifkan? Bagaimana Pastor saya mengaktifkan? Karena sudah, ketika Anda menerima karya Yesus di salib, maka indera peraba rohani Anda itu dibukakan lagi, dipulihkan lagi. Sekarang masalahnya mengaktifkan. Anda mengaktifkan adalah sama kayak indera fisik Anda, saudara. Semua indera fisik, mata, melihat, itu semua, mendengar, mengecap, meraba, semua diproses di otak, saudari. Ya, di pikiran kita. Jadi dengan pola pikir, rohani pun dengan pola pikir. Simple kok, gampang kok. Ya, bahkan kita langsung kalau manca indera jasmani, terang masuk dulu lewat mata, diproses di sisi itu, di retina mata kita, ditangkap dengan saraf lalu dikirim ke otak. Tapi kita sekarang, ya, otak yang menginterpretasikan, kita sekarang langsung kita tulis di pola pikir kita, saudari. Bagaimana mengaktifkannya? Memiliki pola pikir. Pola pikir bagaimana? Kita sudah melihat ini beberapa sebelumnya. Pola pikir yang membuat Anda yakin bahwa Anda itu penting, Anda itu terhubung dengan Tuhan, Anda itu selalu dituntun, dipegang, dan dipeluk Allah, Anda itu dikasihi sehingga Tuhan mau intim, sangat diinginkan, dan Anda dialirkan kuasa untuk memulihkan, untuk menjadi baik, dan memiliki dominion, otoritas, saudari. Amin. Ini hanya sebagian. Ketika Anda menggali lagi, baca firman lagi, Anda akan tahu hal-hal yang dari hati kasih Allah, kepedulian Allah kepada Anda. Dan Anda tahu, semakin kita mengaktifkan indera panca, indera jasmani kita saja, maka kita akan dengar suara-suara, aduh mana Tuhan. Kita lebih mendengar suara-suara ejekan-ejekan bahwa Allah gak terlalu peduli, Allah gak dengar doa saya. Mana kuasanya? Gak ada. Saudara-saudari, ingat, Allah peduli. Dan dalam kepedulian Allah, yang Tuhan unjukkan kadang adalah rancangannya. Ayub memperkatakan dia mengalami masalah tekanan ataupun juga penderitaan yang luar biasa pada zamannya saat itu. Tetapi akhirnya dia pulih ketika dia menyadari bahwa dia tahu Allah sanggup kok meluputkan dia dari segala penderitaan.
Tetapi dia mulai menyadari Allah sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Dia kemudian menyadari ternyata Allah bukan hanya menunjukkan mujizat doang untuk menunjukkan kasihnya, kepeduliannya, kuasanya, tetapi juga di dalam rancangannya. Kehidupan kita direncanakan. Tuhan punya rancangan, punya rencana buat Anda ke depan. Mungkin yang kita hadapin saat ini, mana Tuhan mujizatnya, mana Tuhan kepedulian Tuhan. Sepertinya kita mengalami hal yang nggak nyaman dan terus sepertinya firman Tuhan tidak kita lihat. Tetapi saya mengatakan Tuhan tetap mengasihi, peduli firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan punya rancangan. Sehingga keadaan Anda ketika Anda mulai mengaktifkan panca indera rohani ini, melatih ini, maka Anda akan mulai mengerti, melihat bahwa sesungguhnya Tuhan punya rencana, planning. Semua akan berdatangkan kebaikan. Anda akan dibawa naik. Tetapi bukan terus kita langsung seperti itu. Kadang-kadang ada masa yang down, tetapi semua ketika Anda melihat perjalanan hidup Anda sesungguhnya sedang dibawa naik. Bertahanlah saudara. Bagaimana cara kita bisa kuat dan bertahan? Kita peka, kita latih panca indera rohani. Bagaimana kita melatih panca indera rohani? Pola pikir yang benar. Ketika Anda menaruh pola pikir Allah marah, Allah menghukum, Allah jauh, maka kita sedang tidak mengaktifkan panca indera rohani. Bagaimana kita bisa menaruh pikiran-pikiran itu? Baca Alkitab. Baca kitab Injil janji Tuhan yang menyatakan kasih Tuhan, kepedulian Tuhan, dan kuasa Tuhan. Kalau Anda baca berita dunia mengerikan, saudara-saudari. Anda nonton film-film serem, Anda akan melihat kuasa iblis dibesar-besarkan. Tapi ketika Anda baca firman, ketika Anda ada di orang-orang percaya, maka Anda melihat dan mendengar kuasa Allah yang luar biasa. Iblis bukan tandingannya. Ya, Anda lalu kemudian bisa baca firman, Anda juga bergaul dengan orang-orang yang percaya, yang mempermuliakan Tuhan, yang membuat takut, tetapi orang percaya yang menyatakan kasih dan kepedulian Tuhan, dan juga yang percaya pada kuasa Tuhan. Amin, saudara-saudari. Dan tentunya bagian daripada baca firman adalah expose, ini adalah juga mendengarkan pendalaman Alkitab kita ini dan melakukannya. Karena praktis, latih akan membuat kita menjadi lebih expert, lebih peka, lebih sensitif, saudari. Amin. Oke, demikianlah kita akhiri pembahasan kita tentang panca indera peraba rohani yang merasakan sentuhan, terutama sentuhan dari Tuhan, dan bagaimana akhirnya kita bisa menyentuh kehidupan orang. Dan tujuannya semua adalah Anda renungkan dan lakukan, praktis, latih. Panca indera jasmani kita pakai setiap hari, bahkan setiap saat, saudari. Demikian juga kita harus latih panca indera rohani, kita pakai setiap saat juga. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.